Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah dari kelas 4D Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi ingin menjelaskan tugas PowerPoint pada mata kuliah Ekonometrika. Materi pertama yaitu penanganan data ekonometrika dan analisis lanjutan dalam regresi linear. Bentuk-bentuk fungsional model regresi yang diharapkan mampu menutupi kelemahan regresi linear. Pada dasarnya, model fungsional yang akan dipelajari adalah model dengan parameter dan variabel yang tidak linear dan sangat sulit untuk dianalisis. Namun, dengan teknik transformasi logaritma, kesulitan yang dihadapi biasanya dapat diatasi. Bentuk-bentuk fungsional model regresi atau model double log dengan semilog. Dalam bab-bab sebelumnya, model yang dipelajari merupakan model yang memiliki parameter dan variabel yang berbentuk linear atau garis lurus. Keuntungan yang menggunakan model linear adalah modelnya sangat sederhana sehingga mudah untuk dianalisis. Meski demikian, terdapat kelemahan dari model linear, yaitu sulit untuk menginterpretasikan intercept yang terkadang tidak sesuai dengan substansi permasalahan, apalagi apabila tidak hati-hati dapat mengakibatkan interpretasi tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Misalkan, dapat diambil contoh dari aplikasi model regresi linear terdahulu yang membahas hubungan antara pendapatan dan tabungan. Persamaan model regresi linear sederhana sebagai berikut. YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah ET, itu model yang pertama, di mana Y menyatakan tabungan masyarakat, X menyatakan pendapatan per kapita. Model regresi linear di atas memiliki kelemahan mendasar dalam menginterpretasikan intercept atau beta 1. Dapatkah dinyatakan bahwa apabila pendapatan per kapita bernilai 0, maka tabungan masyarakat sebesar beta 1 rupiah? Tentu saja hal tersebut merupakan kondisi yang tidak normal atau tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Pada kondisi normal, pendapatan tidak mungkin bernilai 0, dan secara rasional, masyarakat tidak mungkin menabung dengan pendapatan sebesar nilai 0. Dalam kasus tersebut, bukan berarti intercept tidak dapat diinterpretasikan. Intercept atau beta 1 tetap dapat diinterpretasikan dengan menyatakan bahwa jika pendapatan rendah, maka capaian tabungan masyarakat sekitar beta 1 rupiah. Mencermati kelemahan yang dimiliki regresi linear, maka pada bagian ini akan dipelajari bentuk-bentuk fungsi model regresi yang diharapkan mampu menutupi kelemahan regresi linear. Pada dasarnya, model fungsional yang akan dipelajari adalah model dengan parameter dan variabel yang tidak linear dan sangat sulit untuk dianalisis. Namun, dengan teknik transformasi logaritma, kesulitan yang dihadapi biasanya dapat diatasi. Terdapat beberapa bentuk fungsional dalam model regresi, namun pada bagian ini hanya dijelaskan dua jenis bentuk-bentuk fungsional dari model regresi, yaitu model log-log atau double log atau elastisitas konstan. Yang kedua, model semilog yang terdiri dari model log-lin dan model lin-log. Yang pertama, model log-log. Model log-log atau sering juga disebut model double log
atau model elastisitas konstan merupakan salah satu hasil transformasi dari suatu model tidak linear menjadi model linear dengan cara membuat model dalam bentuk logaritma. Untuk memudahkan pemahaman, akan digunakan pendekatan empiris untuk menjabarkan proses transformasi sebagai berikut. Menurut suatu teori ekonomi, hubungan antara kuantitas yang diminta dan harga suatu komoditas mempunyai bentuk sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 X beta 1 EU, di mana Y sama dengan permintaan komoditas, X sebagai harga komoditas, beta 0 beta 1 parameter, U sama dengan error. Dari bentuk modelnya, tampak bahwa model tersebut bukanlah merupakan model regresi linear. Model tersebut merupakan model yang tidak linear, baik variabel maupun parameternya. Meski demikian, dengan teknik transformasi, bentuk model tidak linear pada persamaan 2 dapat dimodifikasi sehingga parameternya berbentuk linear, sehingga dapat diaplikasikan pada teori-teori ekonomi. Dengan teknik transformasi logaritma, terdapat bentuk model regresi pada persamaan kedua akan menghasilkan model berikut. In Y sama dengan B0 ditambah B1 in X1 ditambah E. Itu model yang ketiga. Terlihat bahwa model yang baru didefinisikan tersebut sesungguhnya merupakan model regresi linear dengan variabel dan parameter yang berbentuk linear. Dengan demikian, beta 0 dan beta 1 dapat ditaksir dengan metode yang sama untuk mengestimasi parameter regresi linear sederhana, yaitu OLS atau Ordinary Least Square. Secara geometri, transformasi model yang semula variabelnya tidak linear dapat digambarkan sebagai berikut. Model log-log memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan model linear. Salah satu keunggulan model tersebut terdapat pada koefisien slope beta 2 dan model in Y sama dengan beta 1 ditambah beta 2 in X. Sebab nilai koefisien slope tersebut sesungguhnya merupakan ukuran elastisitas Y terhadap X, atau dengan kata lain, koefisien slope merupakan tingkat perubahan pada variabel Y atau dalam persen bila terjadi perubahan pada variabel X atau dalam persen. Untuk kasus di atas, di mana Y menyatakan permintaan dan X menyatakan harga, maka beta 2 merupakan elastisitas harga dari permintaan. Dalam model log-log, koefisien elastisitas antara Y dan X selalu konstan. Artinya, jika in X berubah 1 unit, perubahan in Y akan selalu sama, meskipun elastisitas tersebut diukur pada in X yang mana aja. Oleh karena itu, model ini disebut juga model elastisitas konstan. Secara matematis, sifat koefisien elastisitas beta 2 yang konstan dapat dilihat sebagai berikut. In X sama dengan beta 1 ditambah beta 2 in X. Artinya, dan beta 2 sama dengan delta in Y dibagi delta in X. Artinya, bila X atau harga naik sebesar 1%, maka Y atau komoditas yang diminta akan turun sebanyak beta 2%, di mana beta 2 kecil dari 0. Dengan kalimat lain, bila harga komoditas naik sebesar 1%, maka permintaan terhadap komoditas tersebut akan turun sebesar beta 2%. Meski demikian, model log-log memiliki kelemahan di antara bahwa model log-log tidak dapat dibentuk dari data yang mempunyai nilai 0 atau minus, karena ketika ditransformasi ke bentuk logaritma, maka nilai 0 atau minus akan menjadi tak terhingga. Mungkin pengolahan dengan komputer tetap akan mengeluarkan hasil
namun hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Prinsip model ini sama dengan log-log, yaitu merupakan hasil transformasi dari model yang tidak linear. Bedanya, kalau pada model log-log transformasi dilakukan terhadap semua data variabel, baik variabel terikat maupun variabel bebas, sedangkan pada model semi-log, data yang ditransformasi hanya salah satu dari variabel terikat X atau variabel bebas. Model semi-log terdiri atas dua jenis, yaitu 1. Model log-lin, yaitu suatu model di mana variabel Y dalam bentuk logaritma sedangkan variabel X dalam berbentuk linear. Dengan demikian, persamaan dapat ditulis sebagai berikut. In Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah E. Itu model yang keempat. Persamaan 3 merupakan model dengan parameter linear sehingga estimasi dapat dilakukan dengan OLS. Pada model ini, interpretasi koefisien slope beta 1 merupakan rasio antara perubahan relatif variabel terikat Y terhadap perubahan absolut variabel bebas X yang ditulis sebagai berikut. B1 sama dengan perubahan relatif dalam Y dibagi perubahan relatif dalam X, model kelima. Model log-lin biasanya sangat berguna dan bermanfaat bila variabel X menyatakan tahun unit waktu lain. Sementara itu, Y dapat menyatakan pengangguran, penduduk, keuntungan, penjualan, GNP, dan sebagainya. Oleh karena itu, beta 2 merupakan suatu ukuran pertumbuhan atau growth rate bila beta 1 besar dari 0, atau merupakan suatu ukuran penyusutan atau decay bila beta 1 kecil dari 0. Oleh karena itu, model ini disebut juga model pertumbuhan. Model lin-log yaitu suatu model di mana variabel Y dalam bentuk linear, sedangkan variabel X berbentuk logaritma. Transformasi data. Transformasi data adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang berdasarkan analisis seragam. Jenis transformasi data. Ada transformasi data, ada beberapa jenis, antara lain yang pertama, transformasi square root atau akar, transformasi logaritma, transformasi arsin, transformasi square atau kuadrat, transformasi kubik, transformasi inverse, transformasi inverse square root, transformasi inverse square, transformasi inverse kubik, transformasi reverse square. Catatan transformasi data. Data yang ditampilkan pada laporan Anda tetap data aslinya, sedangkan data transformasi hanya untuk membantu Anda untuk membuat data asli memenuhi asumsi-asumsi analisis seragam. Rumus transformasi data. Bahasan di bawah ini dijelaskan rumus transformasi data. Transformasi akar. Transformasi jenis ini disebut juga dengan istilah transformasi akar kuadrat atau square roots. Transformasi akar digunakan apabila data Anda tidak memenuhi asumsi kehomogenan ragam. Dengan kata lain, transformasi akar berfungsi untuk membuat ragam menjadi homogen. Kalau X adalah data asli Anda, maka X aksen adalah data hasil transformasi Anda, jadi X sama dengan X aksen. Apabila data asli Anda menunjukkan sebenaran nilai
antara 0 sampai 10, maka Anda gunakan transformasi akar X ditambah 0,5, dan apabila nilai ragam data Anda lebih kecil, gunakan transformasi akar X ditambah 1. Transformasi akar ini dapat juga Anda gunakan untuk data persentase apabila nilainya antara 0 sampai 30%. Jika kebanyakan nilainya adalah kecil, khususnya jika ada nilai 0, maka transformasi akar X ditambah 0,5 daripada akar X. Rumus transformasi akar. Rumus Excel transformasi akar adalah SQRT atau data asli ditambah 0,5. Apabila data asli ada sel A4, maka rumusnya SQRT di dalam kurung A4 ditambah 0,5. Cara komputer transformasi akar pada SPSS. Klik menu Transport, Compute variabel. Pada target variabel beri nama misal transform, dan pada kotak numeric expression isi dengan SQRT atau variabel asli ditambah 0,5. Apabila variabel asli memiliki nama var1, maka SQRT di dalam kurung var1 ditambah 0,5. Contoh penggunaan transformasi akar. Contoh penggunaan transformasi akar ini dengan menggunakan data asli, pengamatan dari percobaan pengobatan bakteri Salmonella dengan 4 jenis antibiotik. Hasil percobaan berupa banyaknya bakteri yang mati, seperti tabel berikut ini. Di sini ada tabel hasil analisis ragam data asli sebagai berikut. Hasil pengujian terhadap data asli di atas menunjukkan nilai F hitung 19,407, kemudian dilakukan transformasi akar dengan rumus akar X ditambah 0,5. Hal ini karena sebaran data tersebut kurang dari 10. Misalnya untuk data perlakuan A kelompok 1, X sama dengan 2, maka hasil transformasinya adalah akar 2 ditambah 0,5 sama dengan 3,5 sama dengan 1,581, dan selanjutnya hingga data pada perlakuan D kelompok 4. Berikut ini adalah data hasil transformasi akar dari data asli. Pembedaan data. Data runtun waktu atau time series. Time series merupakan data yang terdiri atas satu objek, tetapi meliputi beberapa periode waktu, misalnya harian, bulanan, mingguan, tahunan, dan lain-lain. Kita dapat melihat contoh data time series pada data harga saham, data ekspor, data nilai tukar atau kurs, data produksi, dan lain-lain sebagainya. Jika kita amati masing-masing data tersebut terkait dengan waktu dan terjadi berurutan, misalnya data produksi minyak sawit dari tahun 2000 hingga 2009, data kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari tahun 2000 sampai 2006, dan lain-lain. Dengan demikian, maka akan sangat mudah untuk menganalisis data ini. Ini adalah contoh tabel produksi dan produksi kopi dunia tahun 2000 sampai 2005. Data silang atau cross-section. Data silang terdiri dari beberapa objek data pada suatu waktu. Misalnya, data pada suatu restoran akan terdiri dari data penjualan, data pembelian, bahan baku, data jumlah karyawan, dan data relevan lainnya. Ilustrasi seperti pada tabel di sebelah ini. Ada restoran A, B, dan C dengan penjualan, pembelian bahan baku, dan jumlah karyawan.
Tabel kedua ini adalah perbandingan antara penjualan, pembelian bahan baku, dan jumlah karyawan pada restoran A, B, dan C pada bulan Januari 2009. Data panel atau pool data. Data panel adalah data yang menggabungkan antara data runtun waktu atau time series dan data silang atau cross-section. Karena itu, data panel akan memiliki beberapa objek dan beberapa periode waktu. Contoh data planet. Data panel dapat dilihat pada tabel berikut ini. Skala dan unit pengukuran. Yang pertama ada nominal. Skala nominal merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikat. Skala pengukuran nominal menggunakan untuk mengklasifikasi objek, individual, atau kelompok dalam bentuk kategori. Pemberian angka atau simbol pada skala nominal tidak memiliki maksud kuantitatif, hanya menunjukkan ada atau tidak adanya atribut atau karakteristik pada objek yang diukur. Misalnya, jenis kelamin diberi kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Angka ini hanya berfungsi sebagai label. Kategori, tanpa memiliki nilai intrinsik dan tidak memiliki arti apapun, kita tidak bisa mengatakan perempuan 2 kali dari laki-laki. Kita bisa saja mengkode laki-laki menjadi 2 dan perempuan dengan kode 1, atau bilangan apapun asal kodenya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya untuk agama, kita bisa mengkode 1 sebagai Islam, 2 itu Kristen, dan 3 itu Hindu. Kita bisa menukar angka-angka seperti negara, periode, ekspornya, impornya. Kita bisa menukar angka tersebut selama suatu karakteristik memiliki angka yang berbeda dengan karakteristik lainnya. Karena tidak memiliki nilai intrinsik, maka angka-angka atau kode yang kita berikan tersebut tidak memiliki sifat sebagaimana bilangan pada umumnya. Oleh karenanya, pada variabel dengan skala nominal tidak dapat diterapkan operasi matematika standar atau aritmatik seperti pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan lainnya. Peralatan statistik yang sesuai dengan skala nominal adalah peralatan statistik yang berbasiskan atau berdasarkan jumlah dari proporsi seperti modus, distribusi frekuensi, chi-square, dan beberapa peralatan statistik non-parametrik lainnya. Yang ordinal. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan pembedaan, juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Interval. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal, dengan ditambahnya karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Dengan demikian, skala interval sudah memiliki nilai intrinsik, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Pengertian jarak sebelum merupakan kelipatan ini kadang-kadang diartikan bahwa skala interval tidak memiliki nilai nol atau mutlak. Skala rasio. Skala rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Nilai nol mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Oleh karenanya, pada skala rasio, pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan rasio. Pengertian square kuadrat yang biasa disebut R kuadrat.
R kuadrat adalah perbandingan antara variasi Y yang dijelaskan oleh X1 dan X2 secara bersama-sama dibanding dengan variasi total Y. Jika selain X1 dan X2 semua variabel di luar model yang diwadahi dalam E dimasukkan ke dalam model, maka nilai R kuadrat akan bernilai 1. Ini berarti seluruh variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model. Contohnya, jika variabel dalam model hanya menjelaskan 0,4, maka berarti sebesar 0,6 ditentukan oleh variabel di luar model. Nilai diperoleh sebesar R kuadrat sama dengan 0,4. Tidak ada ukuran yang pasti berapa besar R kuadrat untuk menyatakan bahwa suatu pilihan variabel sudah tepat. Jika R kuadrat semakin besar atau mendekati 1, maka model semakin tepat. Untuk data survei yang berarti bersifat cross-section, data yang diperoleh dari banyak responden pada waktu yang sama, maka nilai R kuadrat sama dengan 0,2 atau 0,3 sudah cukup baik. Semakin besar N atau ukuran sampel, maka nilai R kuadrat cenderung makin kecil. Sebaliknya, dalam data runtun atau waktu, time series, di mana peneliti mengamati hubungan dari beberapa variabel pada satu unit analisis atau perusahaan atau negara pada beberapa tahun, maka R kuadrat akan cenderung besar. Hal ini disebabkan variasi data yang relatif kecil pada data runtun waktu yang terdiri dari satu unit analisis saja. Arti atau makna R kuadrat. Contoh, jika nilai R kuadrat sama dengan 0,4 menunjukkan pemilihan variabel X1 dan X2 dalam cross-section data menjelaskan variasi kinerja sebesar 40%, sisanya 80% ditentukan oleh variabel-variabel lain di luar model. Dua variabel penjelas yang dipilih oleh peneliti sudah dapat menjelaskan variasi variabel Y pada sampel yang besar. Keputusan ini dapat diterima jika uji F menunjukkan nilai yang besar atau signifikan. Jadi, keputusan untuk menerima model sebagai baik atau tepat harus dilihat bersama antara besarnya nilai F dan R kuadrat. Ini formula R kuadrat sendiri dapat dilihat pada Gujarati pada tahun 1995.